sini saya akan menggunakan Laragon untuk mengubah akses apa saja yang diberikan ke rule tertentu. Yang pertama, kita masuk ke database. Yang saya gunakan di sini adalah IDSQL. Kemudian untuk pertama kali membuat, kita langsung saja dengan user yang ada, lalu open. Pertama-tama kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Create database. Saya akan menamakannya menjadi ubah atur. Di aturul ini, karena sebelumnya kita sudah mendownload, saya akan menambahkan satu user yang dapat mengakses semuanya atau dijadikan sebagai admin di sini. Di sini kita add user. Kita menamakannya dengan Amir. Sebetulnya sudah saya pernah buat di sini. Tapi tidak bisa, Amir 1 saja. Dengan password Amir 123. Amir 123. Kemudian kita add object ke aturul. Ini artinya kita memasukkan Amir ini ke aturul. Kita ubah aja jadi Amir. Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh Amir? Karena Amir di sini sebagai admin super, saya akan bisa dia sebagai select. Kemudian dia juga bisa create. Dia juga bisa delete. Dan dia juga bisa update. Berikut hal yang bisa dilakukan oleh Amir. Oh, karena Amir sudah ada, dia tidak bisa menuliskan. Amir 1 saja. Amir 123. Amir 123. Save. Untuk mengeceknya apakah kita dapat masuk sebagai Amir atau tidak, kita masuk lagi ke database. Kemudian kita ganti user ini menjadi Amir 1. Dan masukkan passwordnya Amir 123, lalu open. Nah, di sini kita masuk ke aturul yang tadi sebagai Amir. Karena dia sebagai admin super, jadi dia akan banyak melakukan hal. Dan saya akan membuat 3 rule yang berbeda. Ada admin dan ada manajemen. Kita masuk sebagai root dulu. Mengapa root? Karena root itu adalah yang tertinggi di database sehingga dia bisa melakukan apapun. Nah, sebelumnya saya sudah membuat tugas SKK ini. Saya juga sudah memasukkan tabel di sini, ada anggota dan ada tabel kartu anggota. Dan untuk rule-nya sendiri,
Di sini ada Amir. Amir bisa seperti tadi. Kemudian yang kedua ada Agus. Agus bisa select, insert, hanya 2 saja. Kemudian ada Cici. Cici hanya bisa select saja. Itu adalah rule yang sudah saya buat dan dipetakan sesuai tugas masing-masing dari sistem ini. Selanjutnya saya akan mengeceknya apakah ketiga rule itu bisa berjalan dengan semestinya. Saya sudah membuat desain UI-nya. Berikut adalah tampilan UI yang sudah kami buat. Yang pertama saya akan mencoba dengan role yang paling besar, yaitu admin dan Amir tadi. Masukkan username-nya Amir dan database password-nya Amir123. Kita masuk ke dalam sistem. Jika password-nya benar, maka dia langsung bisa masuk ke sistem berikut. Saya menyamakan UI-nya dengan apa saja yang bisa dilakukan dengan Amir. Yang pertama, Amir dapat melihat data. Kemudian Amir juga bisa menambahkan data di sini. Nomor anggota, nama sesuai KTP, dan NIK. Kemudian simpan ke database. Data berhasil disimpan dan dia akan langsung masuk ke database-nya. Di Amir juga dia dapat mengubah atau mengedit data. Kita bisa cek dulu aja di sini. Ini yang kita ubah tadi. Kita akan mengubah nomornya menjadi 40. Sudah di sini sudah diubah dan juga kita bisa menghapus datanya, yaitu menggunakan fungsi delete tadi. Hapus permanen. Record berhasil dihapus. Jadi si datanya juga sudah tidak ada. Itu adalah rule yang pertama. Yang kedua, kita masukkan Agus dengan database-nya Agus123. Masuk ke sistem. Di sini Agus sebagai kasir, staf kasir. Kasir di sini dia hanya bisa melihat data dan juga menambahkan data baru. Misalnya sama seperti tadi dengan nomor anggota, alamat, dan nomor KTP. Kemudian simpan ke database. Datanya langsung otomatis diinputkan ke dalam sistem. Dan juga dia juga bisa melihat datanya. Yang terakhir kita masukkan Cici. Di sini Cici sebagai auditor sistem saja. Dia hanya dapat melihat si datanya. Ini fungsi dari Cici. Bagaimana jika kita datanya tidak ada? Misal saya masukkan Raka, maka dia akan menolak aksesnya. Ditolak oleh server database. Kita cek ke dalam database. Di SKK ini datanya sudah tersimpan di database.
Jadi kami menggunakan dua keamanan. Yang pertama ada keamanan database seperti yang ini. Dia mengatur apa saja yang bisa dilakukan oleh role tersebut. Dan yang kedua ada pengamanan di UI. Jadi UI akan menampilkan apa yang bisa dilakukan oleh orang atau role tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.